pertama yaitu ada anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APB desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Berikut adalah penjelasannya. Yang A yaitu pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 tahun oleh anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Yang B yaitu belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun, anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Yang C yaitu pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahunan anggaran berikutnya. Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis A. Hasil usaha, B. Hasil aset, C. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, D. Pendapatan asli desa lain. Yang kedua, kelompok transfer terdiri atas jenis A. Dana desa, B. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, C. Alokasi dana desa, D. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, dan E. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis A. Penerimaan dari hasil kerja sama desa, B. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, C. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, D. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelum yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, E. Bunga bank, dan F. Pendapatan lain desa yang sah. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Pelaksanaan pembangunan desa, 3. Pembinaan kemasyarakatan desa, 4. Pemberdayaan masyarakat desa, dan 5. Penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak desa. 1. Klasifikasi belanja penyelenggaraan pemerintah desa dibagi dalam subbidang. A. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. B. Sarana dan prasarana pemerintahan desa. C. Administrasi kependudukan, catatan sipil, statistik, dan kearsipan. D. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan E. Pertanahan. Klasifikasi belanja pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam subbidang. A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum dan penataan ruang, D. Kawasan pemukiman, E. Kehutanan dan lingkungan hidup, F. Perhubungan komunikasi dan informatika, G. Energi dan sumber daya mineral, dan H. Pariwisata. 3. Klasifikasi belanja pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam subbidang. A. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, B. Kebudayaan dan keagamaan, C. Kepemudaan dan olahraga, dan D. Kelembagaan masyarakat. 4. Klasifikasi belanja pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam subbidang. A. Kelautan dan perikanan, B. Pertanian ternakan, C. Peningkatan kapasitas aparatur desa, D. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, E. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, F. Dukungan penanaman modal, dan G. Perdagangan dan perindustrian.
alokasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam subbidang A. Penanggulangan bencana, B. Keadaan darurat, dan C. Keadaan mendesak. Pasal 19. Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pasal 20. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan PBD. Pasal 21. Belanja barang atau jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Pasal 22. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Pasal 23. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Pasal 18 subbidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dibagi dalam kegiatan 1. Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 2. Pemerintah daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99. Ketiga, pemerintah daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan atau bantuan khusus pada subbidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A. 4. Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan pasal 24. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kelompok A. Penerimaan pembiayaan dan B. Pengeluaran pembiayaan. Pasal 25. A. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf A meliputi silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, silpa sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Kedua, pencairan dana cadangan dimaksud untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB desa. Ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pasal 26. B.
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 huruf B terdiri atas 1. Pembentukan dana cadangan, dan 2. Penyertaan modal. Pasal 27 pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf A dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pasal 28 penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf B antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.